Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan, sehingga kita bisa terus menebarkan kebermanfaatan terhadap sesama. Baik, pada mata kuliah Media Tabligh di hari ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai aneka ragam media tabligh. Tentu pembahasan ini akan saya kaitkan dulu tinjauan historis, bagaimana perkembangan saluran-saluran media komunikasi yang berkembang dalam konteks peradaban umat manusia, yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai umat Islam menjadi saluran atau media tabligh. Baik, pertama, seorang tokoh bernama Nordenstreng dan Faris, dia mencoba memberikan gambaran kepada kita mengenai 4 titik komunikasi peradaban. Yang ini berlangsung dalam konteks peradaban umat manusia. Sekaligus ini untuk menunjukkan bagaimana komunikasi ini menjadi kunci yang sangat luar biasa dalam peradaban umat manusia. Kata beliau, komunikasi peradaban itu dimulai pertama pada saat ditemukannya bahasa sebagai alat interaksi tercanggih manusia. Jadi sampai detik ini pun bahasa dianggap sebagai alat interaksi tercanggih manusia. Manusia bisa saling mengungkapkan gagasan, pengalaman, kemudian perasaannya, pikirannya, dan lain sebagainya. Ya salah satunya karena ada bahasa yang berfungsi sebagai arbiter, sebagai jembatan. Yang kedua, berkembangnya seni tulisan dan kemampuan bicara manusia. Ketika tulisan ditemukan pertama kali, maka ini menunjukkan bagaimana ada fase yang cukup luar biasa dalam konteks peradaban umat manusia. Karena kemampuan bicara manusia itu didukung juga oleh seni menulis. Jadi muncul seni-seni tulisan dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, berkembangnya kemampuan reproduksi kata-kata tertulis atau written word menggunakan alat pencetak. Jadi ketika ditemukannya mesin percetakan, yang paling monumental itu mesin pencetakan Gutenberg gitu ya. Atau jauh sebelumnya misalkan di Cina juga ditemukan mesin cetak massal, di Korea juga sama ditemukan. Maka yang paling luar biasa itu justru pada saat ditemukannya mesin cetak Gutenberg ini, sehingga reproduksi kata-kata itu menjadi tidak terbatas dan bisa diproduksi secara massal. Maka ini komunikasi peradaban ini dimulai pada titik ketiga ini. Kemudian yang keempat, lahirnya komunikasi elektronik seperti telegraf, telepon, radio, televisi, dan satelit. Ini menunjukkan semakin luar biasanya peradaban manusia. Artinya konteks manusia sebagai makhluk sosial itu didukung juga oleh kecanggihan-kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi. Salah satunya ketika mula kali ditemukan apa yang disebut dengan telegraf, telepon, radio, televisi, sampai komunikasi berjejaring atau lewat jaringan yang disebut dengan satelit. Nah, kemudian O'Brien mencoba memformulasikan apa yang disebut dengan sosioteknologi. Sosioteknologi ini adalah proses sosial dalam struktur sosial manusia yang kemudian dapat berlangsung karena adanya strategi komunikasi dan saluran-saluran dalam menyampaikan gagasan dan pengalamannya itu. Maka proses sosial ini berlangsung karena ada 4 hal. Pertama, karena ada struktur masyarakat, kata Brian gitu ya. Kedua, karena ada masyarakat dan budaya. Ada budaya dalam konteks kehidupan masyarakat saat itu, didukung oleh sistem dan teknologi informasi, maka akhirnya memunculkan strategi-strategi komunikasi yang baru. Maka inilah yang disebut dengan sosioteknologi dalam pandangan O'Brien. Jadi bagaimana masyarakat melakukan proses transformasi, transmisi, difusi, inovasi gitu ya, dan lain sebagainya, berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan gagasan, berkaitan dengan perasaannya dalam lingkup kehidupan dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Itu yang disebut dengan sosioteknologi. Maka ada 4 era komunikasi dalam pandangan Everett M. Rogers gitu ya. Yang ini menjadi cikal bakal kemajuan komunikasi dalam konteks peradaban umat manusia. Misalkan kata Rogers, pertama kali kita akan mengenal apa yang disebut dengan the writing era tulis. Era tulis ini dibuktikan
ketika ada tulisan Sumeria, dan pada tahun 1040 sebelum Masehi, Cina mencetak huruf dan buku. Tahun 1020 sebelum Masehi, Korea mencetak tanah liat ke dalam logam. Ada proses reproduksi kata-kata secara massal. Ini era pertama. Era pertama dalam pandangan Roger disebut sebagai the writing era. Era menulis atau era tulis. Tahap keduanya ada yang disebut dengan era media cetak. The printing era. The printing era itu ditandai dengan kehadiran media cetak Gutenberg. Jadi kalau dulu sudah ada sebetulnya, di bangsa Sumeria sudah ada, Cina ada, Korea ada. Nah, semakin luar biasa lagi pada saat Gutenberg menemukan alat pencetak secara massal. Kemudian yang ketiga, era media telekomunikasi. Nah, era media telekomunikasi ini menandai adanya cara baru dalam konteks kehidupan manusia dengan cara apa? Komunikasi jarak jauh. Terutama pada saat Samuel Morse menemukan telegraf dan Graham Bell menemukan telepon. Atau yang menggunakan gelombang frekuensi elektromagnetik, misalkan Marconi menemukan teknologi radio. Nah, ini yang disebut dengan era telekomunikasi, era ketiga. Era keempat disebut era media komunikasi interaktif, interactive communication era. Contohnya apa? Pada saat mulai ditemukannya komputer, walau dengan mainframe pertamanya gitu ya, kemudian yang bisa menggabungkan antara video, teks, teleteks, bahkan melakukan telekonferensi. Bahkan sudah ada lagi perkembangan selanjutnya dari media komunikasi interaktif ini, adanya TV kabel gitu ya. Atau sekarang lah lebih luar biasa lagi. Jadi kata Rogers, ada 4 era komunikasi yang berlangsung dalam konteks peradaban umat manusia. Hari ini kita berada di sini. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sementara menurut Sailing Wen, dia mengandaikan ada 3 media komunikasi utama dalam konteks peradaban manusia. Ada media komunikasi antar pribadi, ada media penyimpanan, ada media transmisi. Kalau media komunikasi antar pribadi, bagaimana seorang melakukan proses komunikasi dalam konteks interaksi sosialnya dengan orang lain, itu adalah dilakukan baik dari mulai perkembangan dari oral ke tulisan. Misalkan mulai ditemukan teknologi suara, grafik, teks, musik, animasi, bahkan video. Itu masuk kategori media komunikasi antar pribadi. Yang kedua, media penyimpanan. Kalau media penyimpanan, perkembangan lanjutan dari era tulis ke era cetak. Maka di sini sudah mulai orang berkomunikasi dengan cara-cara yang luar biasa, lebih maju gitu. Disimpan, sudah mulai ada proses pendokumentasian. Misalnya apa? Ada buku dan kertas. Jadi kalau dulu misalkan mencetak nulis itu di di pelepah kurma, di tulang dan lain sebagainya, maka sekarang sudah ada kertas digunakan untuk menulis sesuatu, dicetak bahkan dibukukan. Kemudian kamera. Kamera bisa merekam gitu ya. Atau alat perekam kaset yang dulu yang klasik gitu ya. Misalkan atau juga film proyektor, pita perekam video, disk optikal, disket. Kalau teman-teman pernah tahu yang namanya disket, hard disk kalau sekarang, atau yang paling mudah sekarang adanya flash disk. Itu media penyimpanan masuk kategorinya. Jadi perkembangannya signifikan dari mulai kertas buku sampai sekarang yang sifatnya digital. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, media transmisi. Media transmisi itu media yang real time. Jadi pada saat gagasan itu dituliskan, pada saat gagasan itu disampaikan, harus sampai kepada orang, audiens, kemudian ada feedback langsung, real time. Terjadi secara langsung. Maka dalam media transmisi ini ada 3 kategori. Ada media transmisi komunikasi, ada media transmisi yang bersifat penyiaran, ada media transmisi yang bersifat jaringan. Kita bahas satu-satu. Pertama, media transmisi. Lihat yang komunikasi. Contoh misalkan yang paling klasik di Cina dulu ada namanya komunikasi pos berkuda. Jadi orang menyampaikan pesan itu lewat pos-pos kuda tertentu, ada beberapa pos sampai ke tujuan yang akhir. Estafet sifatnya. Kemudian ditemukannya telegraf dan telepon. Ketika mulai ditemukannya sandi Morse, telegraf. Atau Graham Bell menemukan telepon. Kemudian telex dan faksimil. Masih kena ada beberapa sekarang masih menggunakan fax gitu ya. Kemudian ada pesawat pager dan SMS. Dulu orang punya pager itu hanya untuk mengirim pesan saja. SMS, short message system. Hanya untuk pesan saja. Kemudian ada istilah surel, surat elektronik atau email. Kemudian telepon void dan telepon bergerak seluler.
Kalau sekarang sudah luar biasa, orang mengenalnya dengan istilah smartphone. Kategorinya banyak-banyak gitu ya. Ada yang menyebutnya Android, sistemnya di dalamnya gitu ya. Apple dan lain sebagainya gitu. Termasuk produk konvergensi telematika yang hari ini luar biasa masih. Banyak gitu. Itu masuk media transmisi komunikasi. Yang kedua, media transmisi penyiaran. Contoh yang paling klasik, teriakan misalkan. Papan pengumuman, tabuhan drum atau kentongan. Kalau di kampung-kampung biasanya masih ada komunikasi menggunakan kentongan untuk menandakan ada bahaya, ada sesuatu gitu ya. Misalkan di pos ronda disimpan kentongan, itu bagian dari transmisi penyiaran. Artinya bersifat publik gitu ya. Kemudian surat kabar dan majalah, ini yang terdokumentasikan. Koran, buletin, jenisnya banyak-banyak gitu ya. Kemudian radio, penyiaran juga. Terus televisi juga ada yang nirkabel, ada televisi kabel, ada televisi satelit. Beda-beda. Kemudian telepon seluler juga dalam konteks yang lebih berkembang masuk juga media transmisi penyiaran. Sementara media transmisi jaringan ada dua, ada yang internet, ada yang video on demand. Yang internet seperti apa? Misalkan kita sudah bisa menulis itu tidak harus di surat kabar saja, misalkan kita bikin web atau situs tertentu. Transaksi ekonomi ada istilah e-commerce. Ingin pesan suara kita menggunakan voicemail. Mailing list dalam bentuk surat yang berjejaring gitu ya. Atau dalam bentuk berbasis chat, konferensi suara dan video. Atau video on demand. Jadi jaringan komunikasi itu tidak hanya dalam bentuk penggunaan aplikasi Zoom juga itu bagian dari video on demand juga. Saya pikir itu bagian dari media transmisi jaringan, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya era komputerisasi. Nah, era komputerisasi ini adalah era untuk menunjukkan bagaimana perkembangan telekomunikasi dalam konteks peradaban umat manusia yang akhirnya sekarang berkembang lagi menjadi komunikasi yang bersifat terkomputerisasi. Ada istilah computer mediated communication mediated computer, CMC. CMC itu apa? Ya komunikasi bermedia yang menggunakan perangkat komputer. Maka ada 4 era komunikasi, era perkembangan komputerisasi. Ada yang disebut dengan pertama era komputerisasi yang berlangsung tahun 1960-an. Ini komputer pertama ini ditemukan untuk tujuan utamanya untuk efisiensi gitu ya. Jadi kalau dulu orang nulis tangan, kalau sekarang diketik misalkan dengan komputer ya untuk efisiensi kerja aja gitu. Yang kedua, era teknologi informasi berlangsung tahun 1970-an. Ini untuk mendukung proses kerja yang lebih efektif. Kemudian era globalisasi informasi tahun 1980-an, di mana komputer sebagai medium informasi, dan era sistem informasi tahun 1990-an. Ada manajemen perubahan. Jadi sistem informasi ini sudah ada proses manajemen, pengelolaan, informasi-informasi yang berlangsung, sehingga pada akhirnya nanti akan lebih efektif, efisien, termasuk digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Nah, platform media masa depan. Platform media masa depan itu ada 4 setidaknya. Ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel itu misalkan kalau dulu kita mengenal teknologi infrared, terus berkembang jadi Bluetooth, terus pakai flash disk, terus ada sistem Wi-Fi dan lain sebagainya. Itu disebut jaringan nirkabel. Kemudian yang kedua ada komputer notebook multimedia. Nah, ini komputer itu tidak hanya komputer yang sifatnya duduk gitu ya. Artinya disimpan di meja kerja dan lain sebagainya, termasuk sekarang luar biasa kan perkembangan komputer jingjing istilahnya, atau laptop atau netbook. Nah, seperti ini. Kemudian jaringan komputer jaringan nirkabel. Bagaimana kemudian komputer ini bisa akses gitu ya, tanpa perlu jaringan pemusatan menggunakan perangkat-perangkat semacam kabel dan lain sebagainya, istilahnya sudah nirkabel lah gitu ya. Kemudian sekarang berkembang juga menggunakan sensorik motorik yang disebut dengan artificial intelligence. Jadi tidak perlu lagi capek-capek ngetik, misalkan gini aplikasi Siri di iPhone, atau misalkan di Word sekarang sudah ada, kita tidak perlu ngetik, hanya ngomong saja, direkam, kemudian bisa ditransliterasikan dalam bentuk tulisan, omongan-omongan kita. Termasuk misalkan di aplikasi WhatsApp juga sama, sekarang ada istilahnya aplikasi Siri. Kita ngomong, dia sudah mengetik secara otomatis. Itu artificial intelligence, menggunakan teknologi sensori motorik. Sudah langsung ke pusat saraf gitu. Nah,
Bagaimana kehadiran media-media ini? Ya kita akan mengenal apa yang disebut dengan difusi inovasi dan adopsi inovasi. Kalau difusi inovasi, ketika terjadi sebuah inovasi, dalam konteks saluran komunikasi, maka akan berpengaruh dalam rentang waktu dan sistem sosial tertentu. Jadi inovasi ini adalah proses yang sifatnya jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam setiap momennya pasti selalu ada inovasi. Termasuk dalam konteks komunikasi. Selalu ditemukan media-media baru untuk dijadikan sebagai saluran komunikasi manusia. Ketika ditemukan saluran baru ini akan berkaitan dengan rentang waktunya. Jadi bagaimana kecepatan, kemudahan, dan lain sebagainya itu berpengaruh. Pada akhirnya nanti difusi inovasi ini akan mempengaruhi mau tidak mau sistem sosial yang. Sementara adopsi inovasi, setidaknya kita akan menemukan beberapa karakteristik masyarakat di masing-masing era yang memandang bagaimana inovasi ini berpengaruh terhadap sistem sosialnya. Misal kalau dulu masyarakat tradisional, masih banyak juga di kalangan kita, sekelompok masyarakat yang cenderung menolak inovasi. Tidak mau misalkan menggunakan speaker untuk untuk membantu muazin gitu ya, dan lain sebagainya. Cenderung menolak yang tradisional. Atau mungkin memang sengaja menolak gitu. Contoh di masyarakat Baduy dalam kalau tidak salah, yang pada akhirnya masih memegang tradisi gitu ya, tradisi leluhur mereka dan tidak mau menerima gitu ya inovasi-inovasi yang terjadi. Yang kedua, misalkan masyarakat transisi, mempertimbangkan untung rugi inovasi. Kalau masyarakat transisi antara tradisional dan modern masih mempertimbangkan apa keuntungan dan kerugian ketika inovasi ini diterapkan di kelompok masyarakat. Masyarakat modern memandang inovasi secara rasional. Kalau sekiranya ada manfaat, kenapa tidak untuk diterapkan? Kalau misalkan sekiranya merugikan, kenapa tidak untuk ditolak? Itu yang disebut dengan rasionalitas. Kemudian masyarakat posmo lain lagi, justru memandang inovasi sebagai gaya hidup. Jadi kalau misalkan dia tidak punya HP canggih, dianggap sebagai sebuah ketertinggalan. Tidak punya akun media sosial, dianggap tertinggal dengan zaman. Posmo memandangnya inovasi sebagai bagian dari gaya hidup. Nah, maka rekan-rekan sekalian, kalau kita mencoba mempelajari secara historis, bagaimana media-media komunikasi yang tadi muncul, baik dalam konteks antar pribadi, penyiaran maupun dalam konteks ruang yang lebih luas, maka kita akan menghadapi beberapa kemungkinan dalam konteks pelaksanaan tablik. Tablik di masa depan itu adalah platform tablik yang berorientasi pada inovasi. Boleh jadi nanti platform di sini, tablik itu tidak hanya sekedar mentransmisikan pesan-pesan kebaikan saja, termasuk juga ada proses konvergensi dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Misalkan platform SMS Tauhid dulu misalkan, zaman era-era Agim pertama gitu ya. Tidak hanya sekedar menyampaikan pesan-pesan kebaikan, termasuk misalkan di dalamnya ada aplikasi, ada fitur untuk berdonasi, ada hadis, ada baca Quran, dan lain sebagainya. Banyak platform. Kenapa? Karena tablik masa depan platformnya harus berorientasi pada inovasi. Yang kedua, salurannya bersifat multimedia dan konvergensi. Jadi tidak hanya mengandalkan satu saluran komunikasi saja, tablik masa depan itu. Tapi semua saluran komunikasi digunakan untuk proses menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kita lihat misalkan hari ini, ustadz-ustadz tidak hanya mengandalkan mimbar konvensional saja, termasuk mimbar-mimbar digital. Seorang Ustadz Adi Hidayat punya channel YouTube, punya follower di Instagram atau media sosial yang lainnya. Ustadz Abdul Somad juga sama, punya kanal YouTube, punya media Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan saluran tablik hari ini bersifat multimedia dan konvergensi. Yang ketiga, adaptasi masyarakat menjadi tantangan. Kadang-kadang masih ada yang mencoba mendikotomiskan. Oh, tablik anu enakeun mah yang bertatap muka. Sementara ini mah produk dari luar, tidak boleh diterima, tidak bisa digunakan untuk kegiatan tablik. Masih ada segelintir atau sekelompok orang yang memandang demikian. Makanya adaptasi masyarakat terhadap teknologi komunikasi informasi yang semakin canggih itu tantangan tersendiri bagi para pelaku-pelaku tablik. Yang keempat, hari ini kita diarahkan untuk mengembangkan digital culture. Bagaimana budaya digital ini bisa hidup di lingkungan masyarakat sehingga gitu ya, ada proses keseimbangan antara inovasi yang terjadi
perkembangan teknologi yang ada, termasuk tidak jadi hambatan dalam konteks bagaimana media-media tadi digunakan untuk proses penyampaian pesan-pesan kebaikan. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah aneka ragam media tablik yang dapat kita kaji pada pembahasan kali ini. Selebihnya nanti ini adalah modal bagi kita untuk mereformulasi. Kira-kira tablik di masa depan hari ini yang mungkin kita lakukan itu seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.